Langit Seoul cerah pada hari pertama tahun ajaran baru di Universitas Seoul. Mahasiswa baru berkerumun di sekitar kampus, mencari ruang kelas mereka dan mengenal lingkungan baru mereka. Di tengah keramaian ini, seorang gadis bernama Jang Won-young dengan tinggi dan kecantikannya yang mencolok, tampak kebingungan mencari gedung tempat kelas ekonomi dasarnya akan diadakan. Won-young menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum bertanya pada seseorang. Dia mendekati seorang mahasiswa yang tampak sibuk dengan ponselnya. "Permisi, apakah kamu tahu di mana letak gedung ekonomi?" Mahasiswa itu mendongak, dan Won-young terkejut melihat seorang pemuda tampan dengan tatapan dingin. "Sung-hoon," katanya singkat. "Gedung ekonomi ada di sebelah barat, belok kanan di koridor utama." Mendengar itu, Won-young mengerutkan kening. "Terima kasih," katanya dengan suara datar. Sung-hoon hanya mengangguk dan kembali sibuk dengan ponselnya. Hari-hari berikutnya di kampus berjalan dengan lambat. Won-young menemukan dirinya duduk di sebelah Sung-hoon di beberapa kelas. Setiap kali mereka berinteraksi, percakapan mereka selalu berakhir dengan ketegangan. Sung-hoon tampak dingin dan acuh tak acuh, sementara Won-young merasa semakin frustrasi dengan sikapnya. Pada suatu hari, saat kelas selesai, Won-young tidak bisa menahan diri lagi. "Apa masalahmu?" tanyanya tajam saat mereka berjalan keluar kelas. Sung-hoon menatapnya dengan tatapan datar. "Aku tidak punya masalah apa-apa. Hanya saja, aku tidak suka orang yang terlalu banyak bertanya." Won-young lalu mendengus. "Oh, jadi begitu? Aku hanya berusaha bersikap ramah." Percakapan mereka seringkali berakhir dengan perdebatan kecil. Namun, tanpa mereka sadari, mereka mulai mengetahui lebih banyak tentang satu sama lain. Suatu hari, Won-young mendengar rumor bahwa Sung-hoon adalah anak dari salah satu pengusaha besar di Seoul. Rumor itu membuat beberapa mahasiswa merasa cemburu dan berusaha menjatuhkan Sung-hoon dengan berbagai cara. Saat Sung-hoon terlibat dalam sebuah insiden di kampus, di mana dia dituduh melakukan plagiarisme, Won-young merasa ada yang tidak beres. Meski mereka sering bertengkar, ia tahu Sung-hoon bukan orang yang akan melakukan hal semacam itu. Won-young memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, mencari tahu siapa yang sebenarnya ingin menjatuhkan Sung-hoon. Sementara itu, Sung-hoon merasa terpojok dan mulai menjaga jarak dari semua orang, termasuk Won-young. Setelah beberapa minggu, Won-young berhasil mengumpulkan bukti bahwa Sung-hoon dijebak oleh sekelompok mahasiswa yang iri dengan prestasinya. Dia membawa bukti tersebut kepada pihak universitas dan berhasil membersihkan nama Sung-hoon. Sung-hoon, yang awalnya merasa tidak ada seorang pun yang bisa dia percaya, mulai melihat Won-young dengan cara yang berbeda. Dia menyadari bahwa di balik sikap keras kepala Won-young, ada ketulusan dan keberanian yang luar biasa. Sung-hoon mendekati Won-young suatu hari setelah kelas. "Terima kasih," katanya dengan tulus. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau bukan karena kamu." Mendengar itu, Won-young tersenyum. "Tidak masalah. Kita mungkin sering bertengkar, tapi aku tahu kamu bukan orang jahat." Bersambung ke episode 2. Setelah insiden plagiarisme yang hampir menghancurkan reputasi Sung-hoon, semester baru dimulai dengan suasana yang berbeda. Sung-hoon merasa lega dan berterima kasih kepada Won-young atas bantuannya. Meski demikian, hubungan mereka masih berada dalam tahap transisi dari permusuhan ke persahabatan. Won-young dan Sung-hoon mulai lebih sering berbicara, meskipun percakapan mereka masih diwarnai oleh sedikit ketegangan. Suatu hari, Sung-hoon mendekati Won-young di perpustakaan. "Aku ingin mengajakmu makan malam sebagai ucapan terima kasih," katanya canggung. Mendengar itu Won-young mengangkat alis. "Makan malam, kamu serius?" Sung-hoon lalu mengangguk. "Ya, aku serius. Aku merasa berutang budi padamu." Won-young berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, kapan dan di mana?" Mendengar itu, Sung-hoon tersenyum tipis. "Besok malam, di kafe dekat kampus." Makan malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, impian, dan kekhawatiran mereka. Meski masih ada perbedaan, mereka mulai melihat sisi lain dari satu sama lain. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus.
Beberapa teman Sung Hoon yang merasa cemburu dengan perhatian yang diberikan Sung Hoon kepada Won Young mulai menyebarkan rumor bahwa Won Young hanya mendekati Sung Hoon karena kekayaannya. Rumor itu sampai ke telinga Won Young dan membuatnya merasa marah dan terluka. Dia mendekati Sung Hoon dengan perasaan campur aduk. "Apakah kamu mendengar rumor itu?" tanya Won Young dengan mata berkaca-kaca. Mendengar pertanyaan itu, Sung Hoon mengangguk pelan. "Aku mendengarnya. Tapi aku tidak mempercayainya." Won Young menarik napas dalam-dalam. "Kenapa mereka selalu meremehkanku? Apa salahku?" Sung Hoon menggenggam tangan Won Young. "Aku tahu kamu bukan seperti itu. Jangan pedulikan mereka. Kita tahu kebenarannya." Sung Hoon memutuskan untuk berbicara dengan teman-temannya, memperingatkan mereka untuk berhenti menyebarkan rumor. Dia juga lebih sering menunjukkan dukungannya kepada Won Young di depan umum, menunjukkan bahwa dia mempercayainya. Won Young, di sisi lain, mencoba untuk tetap kuat dan fokus pada studinya. Dia tahu bahwa tindakan dan keberhasilannya akan menjadi bukti terbaik untuk melawan rumor tersebut. Hubungan Won Young dan Sung Hoon semakin dekat, namun mereka masih harus menghadapi berbagai tantangan baru. Semester baru membawa tugas-tugas yang lebih berat dan tanggung jawab yang lebih besar. Kini mereka sudah memasuki masa praktek lapangan, di mana mereka harus magang di suatu perusahaan. Sung Hoon mendapat kesempatan magang di perusahaan besar milik keluarganya, sementara Won Young harus berjuang untuk mempertahankan beasiswa akademiknya. Mereka berdua berusaha menyeimbangkan waktu antara studi, pekerjaan, dan hubungan mereka. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Sung Hoon menemui Won Young di perpustakaan. "Bagaimana harimu?" tanya Sung Hoon sambil tersenyum. "Capek," jawab Won Young sambil tersenyum lelah. "Tapi aku bisa mengatasinya." Sung Hoon duduk di sebelahnya. "Aku bangga denganmu. Kamu selalu berusaha keras." Mereka berbicara tentang hari-hari mereka, saling mendukung dan memberikan semangat satu sama lain. Namun, tekanan dari pekerjaan dan studi mulai mempengaruhi hubungan mereka. Sung Hoon seringkali terlalu sibuk dengan magangnya, sementara Won Young merasa kesepian dan kurang mendapat perhatian. Suatu malam, Won Young tidak bisa menahan perasaannya lagi. "Sung Hoon, kita hampir tidak pernah punya waktu bersama," katanya dengan suara gemetar. Mendengar itu Sung Hoon menghela napas. "Aku tahu, Won Young. Tapi aku juga harus fokus pada magangku. Ini penting untuk masa depanku." "Aku mengerti itu. Tapi aku juga butuh kamu di sini. Aku merasa kita semakin menjauh." Sung Hoon merenungkan kata-kata Won Young dan menyadari bahwa dia harus mencari keseimbangan antara pekerjaan dan hubungan mereka. Dia memutuskan untuk lebih mengatur waktunya agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Won Young. Dia mengajak Won Young untuk berjalan-jalan di taman suatu sore. "Aku minta maaf," katanya dengan tulus. "Aku akan berusaha lebih baik untuk menyeimbangkan semuanya." Mendengar itu Won Young tersenyum lembut. "Terima kasih, Sung Hoon. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu." Cerita bersambung ke episode 4. Meski hubungan mereka semakin kuat, Won Young dan Sung Hoon harus menghadapi masa lalu yang kembali menghantui mereka. Sung Hoon bertemu dengan mantan pacarnya yang tiba-tiba kembali ke kota. Sung Hoon berusaha menjaga jarak dari mantan pacarnya, tetapi dia terus mencoba mendekatinya. Suatu hari, Won Young melihat mereka berbicara di kampus dan merasa tidak nyaman. Sung Hoon segera mendekati Won Young setelah itu. "Dia hanya teman lama," katanya mencoba menenangkan. Won Young menatapnya dengan cemas. "Aku percaya padamu, tapi sulit untuk tidak merasa khawatir." Mantan pacar Sung Hoon, Hyejin, berusaha mendekati Sung Hoon dengan berbagai cara. Dia bahkan mengajak Sung Hoon untuk makan malam dan berbicara tentang masa lalu mereka. Won Young merasa cemburu dan tidak aman. Dia mencoba untuk tidak menunjukkan perasaannya, tetapi akhirnya tidak bisa menahan diri. "Apa yang kamu bicarakan dengan Hyejin?" tanyanya suatu malam. Mendengar itu Sung Hoon menghela napas. Dia hanya ingin membicarakan masa lalu.
tidak ada yang penting. Tapi itu penting bagiku, jawab Won-young dengan mata berkaca-kaca. Sung-hoon menyadari bahwa dia harus lebih tegas dengan Hyejin untuk menjaga hubungannya dengan Won-young. Dia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Hyejin dan menjelaskan bahwa dia tidak tertarik untuk mengulang masa lalu. Hyejin akhirnya mengerti dan memutuskan untuk menjauh. Sung-hoon kembali kepada Won-young dan memastikan bahwa dia adalah satu-satunya yang dia cintai. Setelah menghadapi banyak rintangan, Won-young dan Sung-hoon semakin dekat dan kuat. Namun, mereka juga harus menghadapi impian dan ambisi mereka masing-masing yang kadang bertabrakan. Won-young mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri, sementara Sung-hoon mendapatkan tawaran pekerjaan tetap dari perusahaan keluarganya. Suatu malam, mereka berbicara tentang masa depan mereka. Aku ingin mengikuti program pertukaran pelajar ini, kata Won-young dengan antusias. Mendengar itu Sung-hoon tersenyum. Itu kesempatan yang luar biasa. Aku senang untukmu. Tapi itu berarti kita harus berjauhan untuk sementara waktu, tambah Won-young dengan nada ragu. Sung-hoon merasa khawatir tentang bagaimana mereka akan mempertahankan hubungan mereka dengan jarak yang jauh. Dia juga khawatir tentang pekerjaannya yang akan menyita banyak waktu. Kita bisa mencoba hubungan jarak jauh, kata Won-young optimis. Aku yakin kita bisa melakukannya. Sung-hoon mengangguk, tetapi masih ada keraguan di matanya. Aku hanya khawatir bagaimana kita akan mengatasinya. Mereka memutuskan untuk mencoba hubungan jarak jauh, berkomunikasi setiap hari melalui pesan dan panggilan video. Meski sulit, mereka berusaha untuk tetap dekat dan mendukung impian masing-masing. Sung-hoon juga belajar untuk lebih mengatur waktunya agar bisa selalu ada untuk Won-young, meskipun dari jauh. Mendekati akhir semester, Won-young dan Sung-hoon menghadapi tekanan ujian akhir yang sangat berat. Mereka harus mengatur waktu belajar dengan sangat ketat. Won-young dan Sung-hoon menghabiskan banyak waktu di perpustakaan, berusaha untuk belajar sebaik mungkin. Mereka saling membantu dan memberikan dukungan, tetapi tekanan mulai terasa. Suatu malam, Won-young merasa sangat lelah dan frustrasi. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengatasinya, katanya dengan suara lemah. Mendengar itu Sung-hoon merangkulnya. Kita bisa melakukannya bersama. Kamu tidak sendirian. Namun, tekanan ujian membuat mereka sering bertengkar tentang hal-hal kecil. Won-young merasa Sung-hoon tidak cukup membantu, sementara Sung-hoon merasa Won-young terlalu cemas. Aku hanya ingin kita berhasil, kata Won-young saat mereka bertengkar. Mendengar itu Sung-hoon menghela napas. Aku tahu, tapi kita harus saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Mereka memutuskan untuk mengambil istirahat sejenak dari belajar dan pergi berjalan-jalan untuk menyegarkan pikiran. Mereka berbicara dari hati ke hati tentang kekhawatiran dan harapan mereka. Kita harus tetap kuat dan saling mendukung, kata Sung-hoon dengan tegas. Mendengar itu Won-young mengangguk. Aku setuju. Maafkan aku kalau aku terlalu cemas. Setelah berbagai tantangan dan ujian, Won-young dan Sung-hoon akhirnya mencapai titik di mana mereka bisa merencanakan masa depan mereka bersama. Sung-hoon kembali ke Seoul setelah menyelesaikan pekerjaannya di luar negeri. Dia merasa sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan Won-young. Mereka memutuskan untuk merayakan reuni mereka dengan liburan singkat ke pantai. Di sana, mereka berbicara tentang masa depan mereka. Aku tidak ingin berpisah lagi, kata Sung-hoon dengan tegas. Mendengar itu Won-young mengangguk. Aku juga. Kita harus merencanakan masa depan kita bersama. Meski mereka berdua ingin bersama, mereka masih harus memikirkan bagaimana mengatur karir dan kehidupan pribadi mereka agar bisa selaras. Aku ingin kita membangun kehidupan bersama, kata Sung-hoon. Tapi kita harus tetap realistis tentang pekerjaan dan tanggung jawab kita. Won-young tersenyum. Aku setuju. Kita bisa merencanakannya bersama. Yang penting kita selalu bersama. Mereka memutuskan untuk membuat rencana jangka panjang yang mencakup karir dan kehidupan pribadi mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung dan memahami kebutuhan masing-masing. Dengan cinta dan komitmen yang kuat, mereka berhasil membangun kehidupan yang bahagia bersama. Mereka tahu bahwa mereka bisa mengatasi apapun asalkan bersama. Sung-hoon memegang tangan Won-young saat mereka berjalan di pantai. Aku mencintaimu, Won-young. Mari kita hadapi masa depan bersama. Won-young tersenyum. Aku juga mencintaimu, Sung-hoon. Bersama, kita bisa mengatasi segalanya.